pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Pemilu Presiden 2024 masih 2 tahun lagi, tapi drama politik sudah berkembang sedemikian pagi. Tentu saja kita bisa melihat semua huru-haranya dalam media sosial, stasiun televisi, dan berbagai media yang ada di Indonesia. Tentu saja, pada Pilpres 2024, kita akan melaksanakan satu kontestasi tanpa petahana. Inilah yang kemudian membuat para politisi kita gemar sekali memperkenalkan calon-calon kandidatnya. Tidak terkecuali bagi para menteri yang masih menjabat dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan satu tema yang sangat amat luar biasa, implikasi deklarasi awal bakal calon presiden di kalangan menteri. Dan kita sudah kedatangan pakar, beliau adalah Dr. Kusnanto Anggoro. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah sehat, Sultan. Alhamdulillah sehat, luar biasa sekali. Kita akan mendiskusikan bersama dengan Pak Dokter. Pak Dokter, tadi kita sudah mengawali bahwa Pilpres ini masih 2 tahun lagi, tapi kemudian drama politiknya sudah sedemikian luar biasa. Sudah ada yang memperkenalkan calonnya, mendeklarasikan calonnya, berkoalisi antar partai. Sudah banyak sekali kita bisa melihatnya. Pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Dokter ini, bagaimana pendapat Anda tentang strategi yang dilakukan masing-masing bakal calon dalam rangka testing the water? Silakan. Ya, saya kira zaman politik kan berubah ya. Oke. Terutama kalau kita bandingkan antara katakanlah apa yang saya alami sekitar 20 tahun silam misalnya dengan dunia politik sekarang. Sekarang itu kan peran media memainkan peran yang luar biasa penting. Betul. Baik mulai dari teknologi digitalisasi maupun adanya beberapa katakanlah siaran-siaran televisi dan sebagainya. Juga kebebasan berpendapat, kebebasan menyatakan pendapat, perbedaan untuk melakukan hampir segala sesuatu itu relatif tidak ada restriksi. Jadi saya kira kita berada dalam suatu katakanlah arena atau panggung politik yang relatif bebas. Artinya memang secara 20 tahun ini perubahan luar biasa. Ya? Okay. Dan kalau pertanyaan tadi disampaikan atau ditujukan kepada katakanlah bapak saya misalnya, itu pasti tercengang betul. Kok bisa ya politik dalam suasana ini menjadi seperti ini misalnya begitu. Kondisi seperti ini maksudnya seperti apa? Seperti tadi masih 2 tahun atau sebelumnya tapi sudah mulai dan seterusnya karena kalau dulu pada masa Pak Harto ya pada masa Orde Baru itu kan praktis pemilu itu merupakan event penting tapi juga suasana begitu saja hanya terjadi dalam 5 tahun sekali paling beberapa bulan sebelum dan sesudah itu yang rame kira-kira begitu ya. Tapi sekarang itu suasana beda. Jadi ini merupakan suatu peluang yang baik saya kira bagi siapa juga terutama generasi muda untuk mencoba memahami tentang bagaimana proses politik itu kurang lebih begitu. Jadi menurut saya sih oke-oke saja kan kira-kira begitu. Meskipun memang nanti kemudian kita dihadapkan pada sejumlah soal misalnya pertanyaan tentang apakah kemudian publisitas dan segala macam itu merupakan suatu instrumen yang baik untuk political education. Kira-kira begitu. Tapi ini pertanyaan yang nggak terlalu serius ya. Karena pertanyaan tentang pemilu itu umumnya siapa yang mau menang kan kurang lebih begitu. Betul, nah kalau kembali lagi kepada pertanyaan tentang siapa yang mau menang dalam konteks arena komunikasi seperti yang tadi kita singgung, itu praktis mereka-mereka yang populer lah kurang lebih begitu yang akan mempunyai kesempatan yang lebih baik. Jadi mudah dimengerti juga kalau popularitas itu perlu dibangun sejak awal, kira-kira begitu ya. Oke, kira-kira berarti memang tadi gitu. Pak Dokter menyampaikan bahwa kalau masa Orde Baru itu paling sebulan 2 bulan itu baru orang ramai, sekarang sudah 2 tahun itu menjadi hal yang lumrah ketika ramai begitu lumrah. Ya. Kita harus membiasakan dengan budaya itu tampaknya. Terlepas dari persoalan itu salah atau benar dan sebagainya. Karena kalau kita melihat pada undang-undang pemilunya misalnya, itu memang
katakanlah belum ada kesalahan yang dilakukan secara berarti. Meskipun nanti ada isu tentang katakanlah apakah pejabat publik itu katakanlah menyalahgunakan aset yang dia miliki dan seterusnya. Tapi itu nanti kalau nanti kita akan kampanye resmi kan kurang lebih begitu ya. Ini kan belum toh ya. Tapi sebagai bagian dari proses politik, masyarakat penting untuk memahami bagaimana kemudian dari A sampai Z pemilu itu berlangsung begitu kira-kira. Termasuk juga harus memahami betul tentang apa yang disebut mungkin semacam literasi tentang politik ya. Kira-kira seperti apa masyarakat literasi politik? Kita harus bisa membedakan betul nantinya gitu ya antara apakah seseorang itu betul-betul hanya kampanye sekedar hanya menyampaikan mimpi janji-janji surga misalnya, ataukah nanti konsisten betul melaksanakan ini itu dan seterusnya. Bagaimana memilah antara seseorang yang kira-kira hanya bisa berbicara tapi tidak bisa bekerja, atau ada orang lain lagi yang lebih dan sebagainya kira. Tapi ini kan merupakan suatu proses ya. Jadi menurut saya kalau dinilai sekarang itu mungkin belum bisa. Tapi kalau ini berlangsung terus dalam katakanlah 3-4 kali pemilu, katakanlah begitu, mungkin kita akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa apa yang kita miliki dan kita lakukan sekarang itu bermanfaat. Jangan lupa bahwa ini kan proses jangka panjang ya, political education dan sebagainya itu yang saya sendiri selalu memakai semacam bottom line atau itu semacam tahun 2045. Jadi membayangkan bahwa Indonesia akan menjadi sebuah negara demokrasi yang baik dalam gitu ya. Tahun 2045. Jadi ini masih sekitar 20 tahun, katakanlah 5 pemilu lagi. Jadi sekarang ini katakanlah baru pemilu kedua, katakanlah begitu setelah tahun 2019. Jadi cycle selama 6 atau 7 kali pemilu itulah yang kemudian akan mendewasakan kita di dalam konteks katakanlah democratic maturity ya, kedewasaan dalam kehidupan berdemokrasi. Jadi ya sekali lagi enjoy saja. Tentu saja ada batas-batas tertentu yang barangkali kita bisa diskusikan kemudian, Sultan. Bagaimana kemudian masyarakat di Indonesia ini bisa dengan enjoy melihat bahwa proses politik ini memang biasa saja meskipun masih 2 tahun pemilu. Bagaimana kemudian masyarakat menyikapinya? Saya kira dalam beberapa tahun terakhir memang masyarakat kita enjoy betul ya. Jangan lupa bahwa istilah yang melekat dalam pemilu itu kan pesta ya. Pesta demokrasi. Pesta demokrasi kan ya. Jadi bukan pertarungan demokrasi, ya. Bukan pertarungan program kan gitu. Istilah yang melekat itu pesta. Jadi wajar kalau dalam pesta itu orang berharap yang baik-baik kira-kira begitu. Nah, tentu kita bisa melakukan penelusuran yang lebih serius ya antara demokrasi sebagai pesta yang disukai oleh rakyat, katakanlah begitu, terlepas dari beberapa percikan di sana sini. Tapi kemudian ada atau tidak nanti hasil pemilu itu betul memuasi hati rakyat sesuai dengan janjinya dan memuaskan hati rakyat sesuai dengan janjinya. Kan jangan-jangan antusiasme pada masa katakanlah sekarang, nanti pada masa kampanye, pada masa pencoblosan dan pada masa perhitungan suara dan seterusnya itu tidak sama dengan entusiasme rakyat ketika melakukan partisipasi politik setelah masa pemilu usai. Ini yang menjadi masalah kan kira-kira begitu ya. Karena banyak masyarakat yang terlibat di dalam aktivitas politik justru sebelum pemilu. Sebelum pemilu. Setelah pemilu itu bodoh amat. Masyarakat banyak seperti itu ya Pak ya? Iya, jadi apa betul pesta seperti itu ya? Kayaknya kan enggak juga. Mungkin yang membedakan antara pesta demokrasi sebagai istilah populer ya, dengan pesta biasa yang kita kenal dalam pesta misalnya pernikahan, perkawinan dan seterusnya. Bahwa pesta demokrasi merupakan suatu batu penting untuk katakanlah membangun kehidupan demokrasi yang jadi rakyat sebenarnya tidak boleh hanya berpartisipasi 5 tahun sekali pada masa pemilu itu saja. Jadi antusiasme di dalam pemilu silakan, memang harus, tapi kemudian juga harus tetap melakukan menggunakan hak politik setelah itu dalam tenggat waktu yang berikutnya. Gitu ya. Kalau kemudian menurut Pak Dokter, bagaimana ketika ke depan ini akan ada banyak sekali calon-calon baru terbit mengorbitkan dirinya sebagai satu kandidat yang akan tampil sebagai kontestan Pesta Demokrasi 2024, apakah kemudian respon masyarakat terhadap kandidat baru tersebut akan positif atau negatif atau bagaimana kira-kira menurut Pak Dokter? Saya kira biarkan rakyat mempunyai pilihan ya. Saya kira itu lebih baik banyak pilihan. Toh pada akhirnya nanti ada presidential threshold misalnya ya. Katakanlah 20%. Lalu kalau di dalam pemilihan anggota DPR juga ada parliamentary threshold. Partainya bisa puluhan atau bahkan ratusan, tapi pada akhirnya yang masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2024 mungkin tidak lebih dari 8-9
partai politik, katakanlah begitu. Sekarang bisa jadi ada beberapa puluh orang yang mencoba menawarkan dirinya menjadi calon presiden dan wakil presiden. Tapi persyaratan tentang presidential threshold mau tidak mau akan menyebabkan bahwa paling banyak mungkin 4 atau 3 pasangan saja pada akhirnya, sehingga bisa saja seseorang sekarang populer, katakanlah begitu, dari segi survei, penampilan di media dan sebagainya, tapi pada akhirnya kalau tidak ada yang mencalonkan kan susah. Jadi tidak tersedia di dalam katakanlah di dalam apa yang harus dipilih oleh rakyat. Dan dalam Jadi, instrumen threshold itu partai politik penting ya, Pak. Partai politik masih tetap merupakan pilar penting, karena ya mau tidak mau itu merupakan bagian dari seleksi kepemimpinan nasional ya. Tidak ada alat lain yang kita kenal untuk katakanlah seleksi kepemimpinan nasional. Nah, persoalan lain tentang bagaimana kemudian dinamika partisipasi demokratik setelah pemilu usai, misalnya, karena lagi-lagi ini ada persoalan tentang pergantian generasi dan segala macam, kan kurang lebih begitu ya. Betul. Ini merupakan kecenderungan global, kan partai itu kan di mana-mana tidak cukup populer. Kalau survei di Indonesia tentang popularitas partai juga tidak banyak, kalah dibanding institusi yang lain, kurang lebih begitu. Di Inggris juga orang yang menjadi anggota partai makin sedikit. Bahkan di negara-negara Skandinavia itu aktivisme melalui partai politik juga semakin berkurang. Tetapi tetap saja partai politik merupakan institusi yang tidak bisa kita abaikan, sekurang-kurangnya dalam menentukan kepemimpinan nasional 5 tahun sekali itu dalam konteks Indonesia. Jadi memang ada pertanyaan tadi, nanti apa setelah pemilu misalnya gitu ya, partisipasinya bentuknya seperti apa, dan kemudian partai politik seperti apa kira-kira, atau termasuk calon-calon presiden seperti apa, kan kira-kira begitu. Jadi nanti kita katakanlah masyarakat harus bisa menilai, dulu ngomongnya seperti itu ketika kampanye katakanlah, tapi ternyata setelah jadi presiden seperti itu, ya, dan seterusnya. Tapi sekali lagi ini merupakan suatu proses yang cyclical ya, dalam waktu ke depan saya kira. Jadi jawaban terhadap pertanyaan tentang bagaimana dengan banyak calon, ya tetap saja itu memberikan peluang yang baik bagi masyarakat katakanlah untuk bisa memilih calon-calon yang menurut mereka baik. Dengan catatan bahwa pilihan mereka betul-betul harus menggunakan kriteria yang baik dan bisa diterima oleh semua masyarakat. Kemudian yang kedua, toh pada akhirnya meskipun banyak calon nanti akan terkristalisasi menjadi lebih sedikit, sehingga paling banyak antara 3 atau 4 pasangan untuk presiden dan wakil presiden ya, kira-kira itu. Karena memang ada istilah the politician goes where the voter are. Pada akhirnya tentu kandidat ini pasti akan menyesuaikan. Nah, sesuai tadi dengan apa yang dikatakan oleh Pak Doktor, bahwa generasi kita kan paling tidak generasi muda punya kontribusi yang cukup besar sebagai pemilih di 2024. Dan kalau kita melihat pola publikasi yang dilakukan hari ini oleh para kandidat yang akan katakanlah sedang caper lah, sedang ngamen politik di berbagai media yang dilakukan, bagaimana kemudian kans bakal calon ini cenderung akan seperti apa di 2024 nanti, Pak? Iya, tapi pemilih muda memang betul ya, katakanlah pemilih pemula, katakanlah kita pemilih pemula. Itu sekitar 17,5 juta kurang lebih ya, itu cukup banyak itu. Itu luar biasa itu sekitar bisa 10% atau 8% dari total pemilih Indonesia nanti pada tahun 2024. Entah mereka kemudian akan mengalokasikan atau memberikan suaranya kepada siapa, karena karakter mereka itu kan satu, tentu saja mereka adalah kalangan-kalangan yang sangat familiar dengan dunia digital. Sehingga kemudian mereka yang dengan mudah bisa melihat expose yang ada melalui katakanlah media. Preferensinya tentu akan berbeda. Kedua, mereka adalah kalangan-kalangan yang tentu saja mempunyai orientasi yang tidak sama dengan kakak generasinya. Pada usia 17 tahunan mereka masih muda dan seterusnya. Kalau kita hitung sampai umur 35, katakanlah kalangan pemilih 17 sampai 35 tahun. Mereka adalah kalangan-kalangan yang tidak mengalami katakanlah persoalan atau politik-politik buruk ya pada masa Pak Harto, kurang lebih begitu. Contohnya seperti apa politik ya, buruk? Misalnya kalau pada masa Pak Harto, untuk generasi saya misalnya, yang saya ingat betul itu semacam authoritarianism, tidak ada kebebasan berpendapat. Tidak seperti sekarang ya, terbuka. Kita bisa berbicara seperti ini.
anak-anak sekarang kan tidak merasakan itu sebagai restriksi lagi kan kira-kira begitu. Tidak mengalami itu. Ya, kemudian yang ketiga saya kira soal pekerjaan juga beda. Kalangan-kalangan seangkatan Sultan misalnya itu kan jelas lebih mempunyai mobilitas vertikal maupun horizontal jauh lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Betul. Artinya adalah bahwa independensi dalam memberikan choices itu juga lebih besar. Nah, kalau generasi saya atau bapak saya misalnya yang itu orientasinya dulu kan menjadi ASN, kurang lebih begitu ya. PNS, Intinya adalah bahwa freedom of choice itu makin dimiliki oleh kalangan-kalangan generasi muda itu, kurang lebih begitu. Jadi mudah-mudahan ini merupakan sebuah pertanda bagus ya. Meskipun juga sangat tergantung pada kita, artinya kita generasi seperti saya dan sebagainya, termasuk para politisi sekarang itu tentunya. Tapi apakah menurut Pak Dokter kebebasan yang dimiliki oleh banyak generasi generasi muda hari ini, apakah kemudian itu bisa menjadi potensi untuk bisa menjadi katakanlah pendewasaan secara demokratis, atau justru punya dua sisi belati yang cukup harus membahayakan? Ini ya, apa namanya? Saya kira kita harus memelihara itu ya, kita bersama. Ya, tapi juga harus ada semacam katakanlah mutual understanding antara generasi-generasi yang lebih senior dengan yang muda. Karena kecenderungan generasi tua itu kan juga menganggap dirinya benar, lalu generasi mudanya melakukan banyak distorsi, kan kurang lebih begitu. Padahal jangan-jangan yang terjadi sebaliknya, bahwa diperlukan medium of communications, instrument of communication maupun content of communication yang memang tidak sama. Jadi cara orang tua saya komunikasi dengan saya, misalnya ya, dengan saya dengan anak saya itu tidak sama. Berbeda. Memang harus beda. Betul. Itu artinya bahwa tadi yang disebut ya antara generasi muda dengan yang lebih tua memang harus sinergi saling memahami satu sama lain. Dan itu sebenarnya ada kecenderungan yang tidak cukup bagus saya kira dalam satu hal. Karena kalau kita hitung berapa jumlah elit muda di DPR nasional dibandingkan dengan proporsi penduduk muda di dalam demografi Indonesia, tidak berimbang. Itu tidak berimbang. Jadi yang saya cemaskan kalau memang katakanlah generasi muda menjadi tidak tertarik untuk ikut politik formal, termasuk pemilu, kemudian menjadi anggota partai politik dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadilah. Tapi sekali lagi tanggung jawab kita. Kita semuanya harus dua generasi harus saling mendekati. Dan tentu saja ini kan persaingan kandidat ini akan semakin ketat. Semua bisa menari di atas sosial media, semua bisa menggeliat, menawarkan gagasannya. Tapi bagaimana kemudian cara jitu para kandidat-kandidat ini untuk menarik respon positif dari masyarakat, Pak Dokter? Kita akan jawab di segmen berikutnya, Pak Dokter. Jangan kemana-mana, kita akan kembali pada segmen berikutnya. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Bersama Pakar dan masih dengan Pak Dr. Kusnanto Anggoro. Pak Dokter, tadi sebelum break saya sempat menanyakan bahwa tentu persaingan kandidat juga akan semakin ketat, di mana kesetaraan, keterbukaan informasi membuat semua masing-masing calon ini sangat tipis sekali bedanya, dan semua bisa menari di atas keterbukaan informasi dengan leluasa. Lalu bagaimana kemudian cara mengambil perhatian dan respon positif dari masyarakat agar memang menjadi kontribusi elektoral? Tentu saja yang pertama katakanlah politisi atau entah namanya calon anggota legislatif atau calon presiden, wakil presiden harus tahu betul tentang apa yang dibutuhkan masyarakat, itu pasti haruslah. Dan itu juga tidak susah sebenarnya karena data-data dari Biro Pusat Statistik juga ada ya, tentang apa yang dibutuhkan di daerah mana dan segala macam itu kan cukup lengkap. Kemudian yang kedua tentu saja harus bisa memformulasikan antara apa yang dia inginkan dengan kebutuhan masyarakat. Kira-kira begitu. Ini persoalan kalau itu kan agak substantif ya. Meskipun saya tidak tahu apakah dalam suasana seperti saat ini dengan maraknya media komunikasi segala macam yang modern, itu menjadi sesuatu yang tentu kontribusinya ada. Tapi saya tidak yakin kalau itu katakanlah 100%. Gitu. Katakanlah yang faktor yang lebih menentukan sebenarnya lebih terletak pada katakanlah penyampaian dan kemudian juga medium komunikasinya. Artinya followers yang banyak belum tentu menjadi voter juga itu juga belum tentu juga, kira-kira begitu. Apalagi
kadang-kadang kecenderungan kultural orang Indonesia kan belum tentu ya kalau menunjukkan itu ya. Tapi sekali lagi kembali lagi kepada persoalan yang tadi ditanyakan itu, intinya adalah bahwa para politisi, entah calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden itu harus menguasai betul apa yang dipahami, apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya, dan kemudian berusaha meyakinkan bahwa dia bisa melakukan itu. Itu yang penting ya. Itu yang sangat-sangat saya kira sangat penting. Itu sebabnya kenapa di dalam komunikasi nanti kemudian terutama dalam masa kampanye, itu harus mampu betul si calon itu katakanlah membahasakan sesuatu yang rumit menjadi sangat sederhana dan menjadi kepentingan publik. Kira-kira begitu. Kadang-kadang kita jadi make it simple. Kira-kira begitu ya. Males kalau mendengarkan jelimet sekali. Ya, itu agak susah itu. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, tapi kan memang kalau kita melihat informasi hari ini yang tersebar ya Pak Dokter, ini kan ada banyak sekali nama-nama yang mengudara. Seperti misalkan sudah dikenal luas seperti Pak Erlangga Hartanto, Prabowo Subianto, Puan Maharani, Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno. Ada juga beberapa pejabat publik, Erick Thohir, Tri Risma Haryani, Tito Karnavian, dan banyak sekali nama-nama yang lainnya. Nah, fenomena seperti ini, ya, para menteri yang menjadi bakal calon 2024, entah pejabat publik, kepala daerah itu bagaimana kemudian menarik perhatian publik, dan apakah fenomena ini normal saja, biasa saja, atau bagaimana menurut pandangan Kalau Pak fenomenanya normal ya, karena kan setiap orang, termasuk saya dan termasuk Sultan, tidak ada seorang pun yang ingin menjadi kalah kan. Selalu ingin menjadi pemenang. Semua pasti berangkat. Jadi selalu berharap menjadi, katakanlah bahwa pilihannya itu nanti betul-betul jadi, kurang lebih kan begitu. Nah, bagi para politisi, kemudian itu ditangkap, dia harus berusaha untuk mencoba mempertahankan momentum, menciptakan impuls, menjaga image dan sebagainya itu kira-kira ya. Nah, kemudian ini sampai pada katakanlah bahwa kita sebenarnya bisa juga mendiskusikan apakah survei itu akan mempengaruhi public opinion ataukah apa sebenarnya. Dan sebenarnya survei ini menurut saya lebih banyak dimaksudkan untuk mempengaruhi public opinion daripada untuk yang lain-lain. Jadi maka harapannya adalah bahwa mereka yang sekarang karena baru memiliki elektabilitas rendah, dengan adanya berulang-ulang ditampilkan sebagai pemenang, itu kemudian mereka akan meningkat. Kalau kita perhatikan ini kan agak lucu juga survei ini. Ada beberapa di banyak survei mencapai 2,8 atau 3%, tapi di survei yang satu bisa tampil tiba-tiba mencapai katakanlah 15, segitu persen. Agak sulit memahami bagi saya dari segi statistik maupun dari segi karakteristik responden. Saya tidak mengatakan surveinya itu buruk, enggak. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa ketika seseorang yang elektabilitasnya itu rendah, itu kemudian dicoba dipush melalui sebuah survei sampai mempunyai elektabilitas tinggi, itu maka kemungkinan dia memang juga akan berhasil mendapatkan suara yang lebih baik, meskipun barangkali tidak besar itu. Ada impact-nya kepada publik. Oh, ternyata pilihan saya yang kemarin itu cuma mendapatkan sekian, sekarang mendapatkan segitu. Ada kemajuan. Jadi ada kemajuan, misalnya begitu ya. Sekalipun pejabat publik melakukan hal itu, menurut Pak Dokter bagaimana? Ini pejabat publik karena ini bisa kan menteri, bisa kepala daerah ya? Ya, ini kan resminya belum kampanye ya. Ya, jadi kita juga kalau berpegang pada Undang-Undang Pemilu ya, Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 170, memang nanti pejabat publik harus mengundurkan diri kalau mau ikut. Tapi yang ini kan semacam publicity ya. Jadi yang tadi testing the water ya? Iya, testing the water. Masih sulit dikategorikan sebagai kampanye kan, kira-kira begitu. Meskipun ada yang tampil di mana-mana lewat baliho segala macam, tapi belum secara tegas katakanlah meresmikan bahwa ini merupakan suatu political campaign. Jadi itu merupakan sesuatu yang lain. Tapi memang intinya adalah bahwa pejabat publik atau petahana lah itu mempunyai keuntungan dibandingkan dengan challengers, dibanding orang lain, karena sebagai pejabat publik jelas mempunyai kesempatan yang lebih banyak kira-kira untuk tampil karena punya acara-acara resmi yang bisa dikemas dengan cara tertentu. Artinya menurut macam-macam menurut Pak Dokter itu mereka yang masih menjabat sebagai menteri lalu kemudian menggunakan kewenangannya untuk berselancar mendapatkan
elektabilitas itu akan mendapatkan kans yang lebih besar. Yang lebih besar, ya itu pasti. Tentu saja nanti kalau sudah musim kampanye betulan tidak boleh mereka kan. Lebih. Tapi selama ini sebelum saat itu tiba, saya kira masih tidak bisa disalahkan lah, kira-kira begitu ya. Oke. Jadi memang selama koridor itu tidak menyalahi undang-undang pemilu katakanlah begitu ya Pak Dokter ya. Selagi memang masih dalam koridor, nggak apa-apa, dipersilakan atau bahkan dianjurkan oleh Pak Dokter nih. Oh ya, saya tidak bisa mengajukan apa-apa karena ini kan ukurannya lain. Karena kalau ukuran saya misalnya, itu politik harus selalu konsisten dengan etik dan morality. Nah, ketika saya sebagai pejabat publik memanfaatkan kesempatan seperti itu, artinya saya bermain di dalam sebuah playing field yang tidak imbang. Kalau itu terjadi, apa artinya sebuah kemenangan? Tapi kan lain, saya kan bukan politisi, jadi pesannya kan pesan moral. Kalau pesan moral memang tidak cukup bagus karena nantinya tidak akan ada kepuasan ketika memenangkan pertarungan politik. Tapi ini menarik, politik dan moral harus disejajarkan pada mestinya tempat begitu. yang sama ya. Cuma ini kan ini kontestasi kontestasi kan kira-kira begitu. Makanya kalau sebagai akademisi yang lebih menitik beratkan kepada non-voting karakteristik maupun hasilnya, outcome-nya, pesannya pesan-pesan moral. Tapi kalau misalnya saya aktivis partai kan nggak bisa begitu kan? Karena memang kontestasinya ada di ranah kepartaian kan. Begitu. Tapi kalau bicara tentang efektivitas, apakah kemudian para menteri-menteri yang menggeliat tadi ya, yang kita diskusikan untuk mencalonkan sebagai kandidat di 2024, apakah ini efektif untuk mendulang suara di 2024 menurut Pak Dokter? Khusus untuk katakanlah mereka yang ada di yang menteri ya, jadi misalnya yang ada di kabinet sekarang, perubahannya menurut saya tidak banyak ya. Karena ada semacam penelitian beberapa hari yang silam itu yang menyatakan bahwa katakanlah popularitas yang dimiliki salah seorang menteri itu tidak menanjak jauh dalam waktu katakanlah 9 bulan terakhir, dan kemudian menteri yang lain yang sudah lebih lama di kabinet itu popularitas elektabilitasnya juga segitu-gitu saja, tidak tercapai. Nah, itu artinya adalah bahwa sebenarnya memang kita harus bisa membedakan antara efektivitas komunikasi yang dilakukan itu dengan apakah betul nanti mereka akan terpilih dan segala macam. Saya kira sekali lagi ini menjadi suatu fenomena yang menarik toh, karena demokrasi sebagai pesta di satu sisi yang bisa menjadikan kesenangan bagi setiap orang termasuk pemilih menikmati itu juga kan. Tapi kemudian di saat yang sama nanti akan menimbulkan demand atau keharusan bahwa kita harus bisa katakanlah melakukan beberapa hal untuk mengoreksi itu. Kalau kemudian ternyata tidak terlalu efektif juga lah katakanlah begitu ya kata Pak Dokter tadi, lalu kemudian tentu tadi disampaikan juga ini kan tim survei politik ini kan memang menyodorkan banyak sekali nama untuk kemudian menjadi preferensi bagi para pemilih di 2024. Tapi apakah kemudian nama-nama yang disodorkan oleh survei ini itu mampu mempengaruhi kepercayaan publik untuk memilihnya, Pak Dokter? Sebenarnya tergantung kepada segmentasi pemilih ya. Ini kan juga figurnya banyak ya. Ada kelompok-kelompok yang saya kira akan mendulang sebagian besar suara dari kalangan usia di bawah 40 tahun misalnya. Terus kemudian ada calon-calon yang barangkali akan mendapatkan pilihan dari mereka-mereka yang berusia lebih tua dan sebagainya, kira-kira begitu. Jadi itu satu hal yang perlu diperhatikan juga. Yang kedua pada akhirnya juga akan sangat tergantung berapa pasangan itu, berapa yang dicalonkan oleh partai politik, karena pada akhirnya kan rakyat tidak menentukan itu toh. Adalah partai-partai politik yang pada akhirnya akan menentukan berapa jumlah pasangan itu ya, kira-kira ya begitu ya. Kalau 2019 itu kan memang 2 pasang. Kira-kira 2024 ini berapa pasang nih Pak? Putaran terakhir saya masih membayangkan 2 putaran itu soalnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang ada sekarang, jadi ada PDI Perjuangan yang sendirian bisa mengajukan calon, kemudian ada KIB, ada KIR, kemudian ada Semut Merah misalnya. Kira-kira ya 4 pasang itu kan kurang lebih yang kira-kira itu ya. Yang lain-lain tentu saja ada saja barangkali, tapi kalau sekali lagi kalau tidak bisa tidak dicalonkan partai politik kan nggak bisa untuk bisa menjadi, itu memang merupakan salah satu restriksi ya. Tidak tahu nanti barangkali masih ada beberapa kalangan yang ingin melakukan judicial review terhadap itu dan seterusnya, tapi
masih bisa inilah. Tapi menurut saya sekitar 4 dan kemudian nanti akan tersaring 2 calon yang paling kuat. Karena kalau lihat 4 pasangan, hampir tidak mungkin ada yang satu bisa memenangkan lebih dari 51% toh. Jadi terpaksa 2 putaran. Nah itu nanti akan lebih seru saya kira di putaran kedua itu. Nah, apakah kemudian pola-pola pembelahan ketika 2019 kita melihat pembelahan hitam dan putih itu kan luar biasa sekali bentrokannya. Ketika Pak Dokter mengilustrasikan bahwa kayaknya 2024 lebih dari 2 pasang calon, apakah akan mempengaruhi pola di masyarakat, Pak Dokter? Iya, terutama pada tahap-tahap akhir saya kira. Kadang-kadang kan begini, karena yang saya cemaskan itu adalah kalau seandainya untuk katakanlah memperoleh kemenangan, yaitu seseorang atau satu calon terpaksa menggunakan sesuatu yang buruk untuk demokrasi. Sesuatu yang buruk untuk demokrasi itu misalnya adalah politik identitas. Karena politik identitas sebenarnya tidak boleh dimainkan, kan kira-kira begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan politik identitas itu seperti apa? Politik identitas itu adalah politik yang berdasarkan pada identitas kita sebagai manusia, katakanlah gitu. Nah, itu antara lain adalah agama, kemudian suku, mungkin kedaerahan dan segala macam. Karena kalau kita konsisten pada apa yang disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebenarnya tidak ada yang membedakan orang satu dengan orang lain itu selama mereka semuanya adalah warga negara Indonesia. Yang kedua adalah politik identitas itu adalah politik yang adalah identitas yang kita punya sejak lahir. Bersama kelahiran kita. Saya misalnya lahir sebagai orang Jawa, kira-kira begitu. Nah itu tidak boleh karena dipakai sebagai salah satu ciri. Karena kalau kita menggunakan itu sebagai mobilisasi politik, itu artinya kita melakukan diskriminasi kepada kalangan lain. Melakukan preferensi terhadap agama tertentu, itu artinya adalah discriminatory terhadap agama yang lain. Melakukan preferensi kepada etnik tertentu, itu artinya adalah discriminatory terhadap etnik lain. Dan itu bahaya terhadap demokrasi kita. Discriminatory itu by definition not democracy. Jadi bukan hanya berbahaya, bukan demokrasi. Secara definisi pun itu tidak. Bukan, tidak boleh. Jadi mestinya begitu. Kemudian yang kedua adalah tentu menggunakan alat-alat itu, apalagi kalau sekedar alat kan ya. Itu kemudian akan bisa menimbulkan kebohongan publik, jangan-jangan. Jadi hanya dipakai pada masa kampanye, tapi kemudian realitasnya belum tentu kan, kira-kira lebih begitu. Nah itu lebih tidak boleh lagi kan. Berarti kemudian memanfaatkan katakanlah ketidaktahuan publik atau sentimen publik tepatnya untuk kepentingan sendiri. Nah bagi saya pemimpin yang menggunakan sentimen publik untuk kepentingan sendiri itu irresponsible. Ini baru 2 contoh saja untuk menunjukkan bahwa menggunakan politik identitas itu merupakan bagian yang tidak bagus dalam proses politik lah. Paling tidak ketika kita berkaca pada 2019, politik identitas ini masih dimainkan, Pak? Masih, karena memang politik identitas itu paling murah ya, dan juga paling mudah untuk dimobilisasi. Cuma kadang-kadang saya ingin mengatakan kayaknya hanya orang-orang bodoh dan tidak kreatif yang gunakan politik identitas sebagai bagian dari politik ya. Kalau Anda cerdas, kalau Anda betul-betul confident, kalau Anda tahu betul kemampuan Anda dan tahu betul kebutuhan masyarakat, Anda hanya akan mengusung cukup dengan program, katakanlah begitu, menyampaikan dengan baik dan benar, yakin. Jadi tidak perlu menggunakan politik identitas. Jadi menurut saya penggunaan politik identitas itu tanda-tanda yang tidak bagus untuk politisi sebenarnya. Dan publik harus melihat itu, harus gitu melihat ya. Itu, karena kan pertanyaan-pertanyaan kita untuk memilih pemimpin tidak hanya sekedar apa agamanya, di mana kelahirannya, tapi memang apa yang ingin diperbuatkan begitu kira-kira. Nah, tapi bagaimana kemudian cara kita mentransformasikan ya Pak Dokter? Tentu mengapa kemudian banyak partai politik, banyak politisi menggunakan instrumen itu karena memang masih bekerja di bawah secara efektif kan begitu kira-kira? Ya betul. Karena juga memang kalau kita perhatikan program partai tidak banyak berbeda loh antara dulu waktu tahun 2004 misalnya ada 100 sekian partai ya, 100 sekian partai, tentu saja yang ikut pemilu nggak sebanyak itu. Itu programnya sama-sama saja kok. Yang tidak terlalu berbeda antara satu partai dengan satu partai yang lain. Jadi ya satu-satunya instrumen yang paling murah dan paling mudah bagi para politisi memang
sebenarnya itu politik identitas. Meskipun bagi saya sekali lagi yang menegaskan itu karena kalian tidak cukup kreatif, imajinatif maupun menemukan sesuatu yang substantif bisa membujuk orang pakai politik identitas. Artinya kan kelemahan dalam merumuskan program toh. Betul. Nah, tapi kira-kira menurut Pak Dokter, nama-nama yang sudah diusung, yang sudah beredar ya sejauh ini, bagaimana kemudian partai politik memasang strateginya untuk para bakal calon 2024 ini? Apakah ya kecenderungannya masih menggunakan identitas lagi atau ada perbedaannya? Kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Dokter. Jangan kemana-mana, kita akan kembali pada segmen berikutnya. Kembali bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Dokter. Tadi saya sempat menanyakan bahwa kira-kira bagaimana kemudian dari antara banyak sekali nama-nama yang tersebar ini, Pak Dokter, bagaimana strategi partai politik untuk mengusung bakal calonnya masing-masing? Apakah ada instrumen lain yang memang digunakan untuk 2024 karena melihat pemilihnya banyak anak muda atau seperti apa kira-kira? Idealnya. Kalau idealnya mestinya iya. Tetapi kalau in practice, saya kira enggak. Saya kira hampir, kalau tadi kita lihat ya, katakanlah empat koalisi yang sekarang ada, yang eligible untuk bisa mencalonkan pasangan capres dan presiden, wakil presiden. Politik identitas masih akan sangat penting untuk kalkulasi politik ya. Saya tidak mengatakan untuk nanti kampanyenya substansinya, tapi paling tidak untuk preferensi masih. Misalnya kita lihat PDI Perjuangan misalnya. Ganjar Pranowo jelas yang paling populer di antara para kader itu kan, kira-kira begitu. Ada yang lain lagi yang juga preferably adalah Puan Maharani misalnya begitu. Tapi siapapun juga yang dari dua orang itu katakanlah ya, yang akan maju pasti diimbangi dengan orang lain sebagai calon wakil presiden atau calon presiden, pasangannya lah kurang lebih begitu. Kalau Puan misalnya karena dia adalah perempuan ya, atau gini, karena PDI Perjuangan lebih melekat identitasnya itu adalah identitas kebangsaan, maka besar kemungkinan akan mencari katakanlah calon yang yang mempunyai identitas Islam, katakanlah begitu ya. Nah ini kan juga sudah politik identitas sebenarnya. Jadi ini saya kira masih mengerti lah, karena masih bisa dimengerti karena itu sifatnya elektoral yang tidak bisa dimengerti dalam konteks politik identitas yang tidak diperbolehkan, bukan tidak. Itu adalah yang terkait dengan misalnya karakter assassinations, black campaign, lalu kemudian hoax dan sebagainya. Tapi kalau cuma preferensi itu ya seperti itu saya kira oke. Kita lihat juga KIB misalnya. Itu kan juga pasangannya merupakan katakanlah kombinasi antara nasionalis dengan ini. Jadi politik identitasnya melekat di situ. Koalisi Indonesia Bersatu ya, Golkar, P3 dan PAN. Ya, politik identitasnya nggak bisa dihilangkan. Dalam konteks itu bisa dimengerti dan oke lah. Yang tadi saya tidak terlalu cocok kan kalau dipakai dalam konteks untuk katakanlah kampanye, black campaign dan segala macam itu. Jadi praktis. Kalau kita lihat komposisi katakanlah di antara dua yang eligible sebagai koalisi, kemudian potensi mereka untuk memenangkan suara katakanlah antara 27.000 sampai 31 juta ya, juta dan seterusnya. Padahal untuk memenangkan pertarungan itu minimal mungkin besok butuh sekitar 80 juta ya, pemilu tahun 2024 pasti akan melihat ceruk yang lain lah ya. Dan karena itu maka kemudian masih ada elemen-elemen politik. Tentu kan pasti akan banyak sekali karena banyak pemilih pemula, pasti akan ada banyak undecided voters juga, kira-kira kan begitu ya Pak ya? Ya kalau sekarang masih tinggi, masih antara 25% lah kurang lebih begitu. Pemilih mengambang itu bisa menjadi penentu ya Pak ya? Kalau boleh bikin partai sendiri bisa. Kan banyak nih partai baru bermunculan sekarang ya Pak ya? Iya, nah tentu ini kan ada banyak sekali kandidat yang saya katakan tadi sudah mulai bermunculan, entah di endorse dari partai politiknya atau memang dari sosial media, dari survei dan lain-lain sebagainya. Nah, menurut Pak Dokter ini, apakah kemudian kans masing-masing kandidat ini cukup kuat atau akan seperti apa kansnya nih? Kalau kita melihat tren terlepas dari perkembangan perubahan yang kecil ya sebenarnya tidak terlalu besar. Misalnya kan yang muncul dalam katakanlah 5 besar ya itu dong. Iya itu saja. Iya kira-kira ya.
yang berada dalam kisaran katakanlah antara 10 sampai 20% kan ya. itu saja. Itu juga saya kira yang kemudian pada akhirnya akan lebih mengkristal menjadi katakanlah 3 atau 4 besar. Tapi memang ada tren yang begini. Kalau kita lihat beberapa calon, Pak Prabowo Subianto termasuk salah satu di antaranya, itu sebenarnya pemilihnya itu elektabilitasnya nggak tajam kira-kira begitu ya, nggak meningkat stagnan kurang lebih begitu. Sebenarnya Anies Baswedan juga termasuk dalam kategori itu meskipun pada tingkat yang agak tinggi yang kurang lebih gitu. Nah yang lain-lain saya kira agak sedikit naik turun ya, sedikit. Tapi sekali lagi kembali lagi kepada pertanyaan katakanlah itu nanti bagaimana tahun 2024 masih akan sangat tergantung pada katakanlah beberapa bulan depan, saya kira itu masih sangat penting ya. Masih sangat penting. Itu. Jadi kita berharap mudah-mudahan akan saling ada pendewasaan diri lah, baik dari segi elit politik maupun masyarakat pemilih secara keseluruhan. Oke. Lalu kemudian ini kan menjadi masyarakat juga, pertanyaan di masyarakat juga ya Pak Dokter, ketika ada satu kandidat populer dikenal oleh publik, followersnya banyak, yang nonton YouTube-nya banyak, subscribernya banyak dan lain-lain sebagainya. Apakah kemudian itu semua bisa dikonversikan menjadi elektabilitas? Karena ada banyak sekali mungkin pertanyaan apakah popularitas ini mampu mendulang elektabilitas? Saya agak ragu ya. Jadi kalau di Amerika pernah ada fenomena yang namanya Bradley Effect itu tahun 1982. Bradley Effect, ya kira-kira yang kemudian katakanlah pendapat public opinion itu ternyata tidak cocok dengan hasil pemilu lah kurang lebih begitu. Itu fenomenanya ya? Jadi survei-survei di sana tahun-tahun 80-an itu ternyata juga tidak cukup mencerminkan mana yang kemudian menang sebagai pemilu di California pada waktu itu. Nah, yang sama sebenarnya juga bisa jadi di Indonesia. Misalnya adalah bahwa salah seorang menteri katakanlah punya pengikut Instagram sampai jutaan. Menteri yang lain atau calon yang lain punya sekian ribu atau sekian juta juga tapi lebih sedikit. Tapi kan bukan tidak mungkin sebenarnya bahwa seseorang menjadi dua, katakanlah mengikuti Instagram itu dan Instagram itu kan masih bisa, lebih begitu. Kemudian yang kedua adalah bahwa soal loyalty katakanlah bisa. Jadi ada orang yang ikut suatu media sosial itu untuk memantau katakanlah apa yang dilakukan orang itu dan seterusnya. Tapi ada juga yang mempunyai motivasi politik. Jadi baik dari segi motif maupun dari segi yang lain-lain itu saya tidak yakin kalau katakanlah follower itu bisa begitu saja diidentifikasikan sebagai voter, kira-kira lebih begitu. Jangan-jangan tidak selalu harus, kira-kira begitu ya. Nah tentu saja ini nanti akan ada variasi ya. Dugaan saya ada variasi antar kelompok umur ya. Jadi mungkin bagi mereka kalangan yang tadi kita diskusikan lebih muda, itu ada konsistensi antara mereka following siapa mestinya, misalnya dengan mereka akan memilih siapa kira-kira. Tapi untuk orang-orang lain lagi dan barangkali untuk profesi lain lagi, ini kan setiap orang itu mempunyai multiple identity toh ya. Ada yang jadi pewawancara tapi sekaligus apa kan kurang lebih begitu. Sama kaum muda itu kan ada yang ini identitasnya macam-macam sehingga kemudian political activism-nya itu juga macam-macam. Nah, sehingga kemudian sekali lagi apa yang tadi ditanyakan Sultan ya, apakah itu kemudian akan mencerminkan elektabilitas? Saya kira tidak harus gitu ya. Tapi sekali lagi itu penting. Meskipun tidak harus, tapi itu menjadi penting. Itu penting, ya? Terutama bagi yang di follow, ya kan? Jadi bukan untuk publiknya, tapi bagi karena kadang-kadang kan orang begini, orang memfollow seseorang ya, itu kan melihat ada followernya enggak kan, kira-kira begitu. Sama juga dengan pemilu itu kecenderungan bagi publik kan katakanlah menjatuhkan pada pilihan pada seseorang atau satu pasangan calon presiden dan wapres yang kira-kira akan memenangkan kontestasi pemilihan umum karena tidak ada seorang pun mau kalah, rakyat maksudnya pemilihan saya. Iya. Jadi tentu sangat tricky sekali ya ketika mengatakan bahwa banyaknya followers itu akan pasti dipilih sama publik. Itu belum tentu juga yakin ya. Saya. Bahkan nggak yakin kalau kata Pak Dokter. Baik, tapi Pak Dokter ini kan memang ada banyak sekali kandidat yang muncul tadi dari koalisi-koalisi. Tapi kira-kira dari entah pola ideologis yang terlihat dari masing-masing koalisi ataupun pola tren angka yang fluktuatif bergerak,
kira-kira menurut Pak Dokter perolehan suara yang akan diraih di 2024 akan berlabuh pada mayoritas yang mana? Apakah kelompok partai atau untuk bisa kelompok ideologis mana, bisa koalisi mana, silakan. Kalau ditangani dengan benar itu maksudnya adalah bahwa medium of communication maupun konten pada masa kampanye katakanlah dikelola dengan baik, dan kalau kemudian literasi politik kalangan masyarakat itu bisa kita educate, katakanlah kita didik dengan baik, saya masih yakin bahwa katakan kelompok nasionalis sentris yang tengah ya, itu masih akan memenangkan pertarungan pada tahun 2024 ya, kira-kira begitu ya. Tentu saja sebenarnya di Indonesia ini kan sulit ya untuk melihat yang kanan kiri dan seterusnya, apalagi karena sekali lagi fenomena tertentu itu kan muncul untuk political activism, tapi tidak selalu tampil dalam bentuk tata pemerintahan maupun kerja-kerja politik ya, kira-kira begitu ya. Oke, jadi memang ya itu tadi ya, harus kemudian intinya adalah bagaimana memupuk literasi pendidikan, literasi politik, dan agar kita mencapai pada tingkat partisipasi yang rasional, kan begitu kira-kira. Betul sekali. Terakhir mungkin Pak Dokter, tentu menjadi tantangan sebagai entah para politisinya ataupun masyarakatnya, supply ataupun demand demokrasinya ini menjadi sebuah tantangan di dalam menghadapi 2024. Tentu dengan fenomena para menteri mendeklarasikan sebagai calon, itu tadi belum tentu dikonversikan menjadi elektabilitas. Nah, mungkin pesan Pak Dokter untuk para pemirsa, boleh ke politisi juga memberikan pesan, boleh untuk kandidat di 2024, tapi paling pentingnya masyarakat agar tadi kita tidak mudah terkoyak-koyak dengan politik identitas tadi dan menghadapi 2024 dengan politik yang cerdas. Silakan Pak. Ya, enjoy the process and do your political right. Saya kira begitu, karena menarik ya. Saya sudah cukup tua kan sekarang ini ya, gitu. Mengikuti proses-proses politik di Indonesia itu banyak kan. Ketika tahun 98 Pak Harto jatuh ya dari Orde Baru, itu banyak teman-teman saya di luar negeri mengatakan bahwa Indonesia akan mengalami proses balkanisasi. Akan terpecah seperti negara-negara semenanjung Balkan. Ternyata sampai sekarang tidak terpecah. 6 pemilu sudah kita lalui dengan baik, jauh lebih baik dibanding pemilu yang di India. Sekalipun ada kegaduhan ya, ada kegaduhan ini itu dan seterusnya itu. Banyak kekurangan tentu dan kita selalu memperbaiki, tapi menurut saya kita berhasil melalui jalan-jalan terjal dan sulit dalam katakanlah 20 tahun terakhir. Nah, memang ada sedikit kekurangan dalam 2-3 pemilu terakhir. Itu ada gejala-gejala yang tidak cukup bagus, misalnya yang terkait dengan politik identitas dan seterusnya itu. Nah, ini saya kira yang harus kita momentumnya kita pertahankan, prosesnya transformasi dari masyarakat kurang demokratik menjadi semakin demokratik saya kira harus kita lakukan. Tapi negative side termasuk menggunakan katakanlah pola-pola mobilisasi dengan menggunakan politik identitas yang itu saya kira harus kita tinggalkan ya. Kita harus menjadi semakin dewasa dan sebagainya. Elit politik saya kira juga harus cerdas. Tadi saya singgung bahwa penggunaan politik identitas pada prinsipnya adalah digunakan oleh mereka-mereka yang tidak cukup kreatif, imajinatif dan substantif dalam proses kampanye, kan kurang lebih begitu. Kemudian bagi masyarakat saya kira tadi juga saya singgung kira-kira penggunaan politik identitas oleh elit partai itu kerap kali sebenarnya merupakan salah satu bentuk kebohongan politik. Karena in the end of the day ketika mereka menjabat itu kerap kali mereka juga lupa janji-janji itu kan kurang lebih. Jadi menurut saya pesan yang amat penting dalam konteks politik identitas ini memang untuk both side ya, untuk elit politik maupun untuk masyarakat. Nah, kalau kita bisa mendesiminasikan gagasan itu bahwa penggunaan politik identitas itu memperburuk citra elit partai dan sebenarnya membuka ruang bagi katakanlah masyarakat untuk dikibuli elit partai, saya kira gitu. Maka lebih baik itu tidak kita gunakan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu ciri penting tahun 2024 nanti ketika pemilu kita harus makin dewasa. Dan hanya itu mungkin kalaupun ada cacat-cacat sedikit tapi pada akhirnya kita akan mencapai tatanan yang lebih demokratik pada tahun 2040 atau 2045.
Dan di sana kita akan melihat kematangannya ya. Ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak Pak Dokter. Sama-sama. Apa yang disampaikan, apa yang diharapkan, dan apa yang dicita-citakan ini mampu tercapai di 2024 sampai juga di 2045. Sekali lagi terima kasih Pak Terima Dokter. kasih kembali. Sama-sama. Terima kasih juga telah menyaksikan Bersama Pakar. Saya Sultan Rifandi pamit undur diri. Tetap saksikan Bersama Pakar hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.